Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa. Di mana yang kita bahas hari ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, anak-anak tetap setia dan memperhatikan pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita ke materi inti, perlu diingat anak-anak, berikut adalah peta materi yang harus kalian pahami di materi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada secara teknologi informasi dan komunikasi. Kedua ada media penghantar komunikasi. Dan yang ketiga adalah perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk materi hari ini di peta materi yang paling bawah ada media komunikasi masa kuno. Yang kedua ada media komunikasi modern. Dan yang ketiga adalah perencanaan persiapan alat dan bahan pembuatannya. Baiklah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang rekayasa. Yang pertama adalah menghargai keberagaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Kemudian yang ketiga, merancang pembuatan produk TIK dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah membuat, menguji, dan mempresentasikan produk TIK di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Baik, kita menuju ke materi inti. Yang pertama adalah sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Kemudian, untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya di dinding gua tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet, yang terbuat dari tanduk binatang dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Kemudian perkembangan sistem informasi tersaji dalam beberapa periode. Yang pertama adalah 3000 tahun sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Kemudian yang kedua, periode yang kedua adalah tahun 2900 sebelum Masehi. Pada tahun ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda.
Jika simbol tersebut digabungkan menjadi satu, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian yang ketiga adalah tahun 500 sebelum Masehi, di mana manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Kemudian yang keempat adalah tahun 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Baiklah anak-anak, itu semua adalah pembahasan tentang sejarah, teknologi informasi dan komunikasi mulai zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Kemudian untuk tugasnya hari ini adalah ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tulis soalnya, kemudian jawab pertanyaan sesuai yang sudah saya sampaikan di materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk tugasnya, jika sudah selesai, silahkan kirim ke tugas di KI3 atau K13. Baiklah anak-anak, itu adalah materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan terpenting selalu bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.